ketegangan di balik gang sempit. Senin pagi yang biasanya damai di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, berubah mencekam. Warga sekitar mendengar suara-suara langkah berat pasukan bersenjata memasuki gang-gang sempit yang mengarah ke sebuah rumah besar yang dikenal sebagai markas salah satu organisasi masyarakat, ormas, paling ditakuti di wilayah itu, GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Markas itu telah lama menjadi sorotan warga dan aparat. Isu perjudian, pemalakan, dan praktik-praktik ilegal lain sering dikaitkan dengan para anggotanya, namun tidak pernah ada tindakan tegas. Sampai akhirnya, sebuah insiden berdarah terjadi di malam minggu yang mengubah segalanya. Dani, Bajak, anggota aktif Ormas GRIP, menyerang seorang prajurit aktif Kopassus yang sedang dalam cuti. Serangan brutal itu terekam CCTV warung dan tersebar luas di media sosial. Dani dan 4 kawannya menghajar sang prajurit hanya karena masalah sepele, parkir motor. Namun, yang tidak mereka sadari, prajurit tersebut adalah Sersan II Arif Wicaksono, anggota tim 3 pasukan khusus Kopassus yang memiliki catatan operasi luar negeri di Suriah dan Papua. Video pengeroyokan itu menyulut amarah. Tak hanya publik yang geram, tetapi juga satuan Kopassus yang merasa harga diri mereka diinjak-injak. Harga diri seorang prajurit. Pagi hari usai kejadian, Sersan II Arif Wicaksono masih terbaring di RS Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dengan luka lebam di wajah, punggung, dan dada. Dokter militer yang merawatnya menegaskan bahwa tulang rusuk kirinya retak dan ada perdarahan dalam ringan. Meski begitu, Arif tidak menunjukkan raut kesakitan. Matanya justru menyala dengan satu perasaan, murka. Letkol Infantri Bagus Prasetya, atasannya langsung di markas grup 3 Kopassus, datang menjenguk sambil membawa dokumen penting. Tapi ia tak perlu bicara panjang. Ia hanya membuka selembar foto hasil rekaman CCTV. Terlihat jelas wajah para pelaku, dengan lambang GRIP tersemat di rompi mereka. Pilihannya 2, kata Letkol Bagus sambil menatap Arif. Lapor polisi, atau kita yang turun tangan. Arif menatap kosong ke langit-langit. Bibirnya pecah, tapi tetap bisa berkata pelan, saya ingin harga diri saya dibela, Komandan. Mereka tidak tahu siapa yang mereka tabrak. Dan kalimat itu adalah kunci. Beberapa jam kemudian, perintah tidak resmi disampaikan lewat jalur dalam. Tidak dengan surat tugas, bukan pula operasi formal. Tapi cukup dengan satu kalimat yang menyebar cepat antar prajurit. Ada hutang darah yang harus dibayar malam ini. Di markas latihan Kopassus Batu Jajar, Bandung, 5 prajurit elit dipanggil secara khusus. Mereka bukan anggota biasa. Kelimanya adalah veteran operasi rahasia di perbatasan dan daerah konflik. Nama-nama mereka tidak tercatat di operasi publik, namun di lingkup internal mereka disebut tim hantu malam. Mereka adalah Letu Bima Aditya, ahli strategi dan penyusupan. Serka Damar, penembak jitu dari divisi sniper. Sertu Gozali, pakar bahan peledak dan sabotase. Sersan Kepala Wira, spesialis pertarungan tangan kosong. Sersan II Arif Wicaksono, korban yang kini jadi komandan lapangan. Target kita markas GRIP di Cipayung, ujar Letkol Bagus. Tanpa pembunuhan. Tapi beri mereka pelajaran. Jangan bawa senjata api. Bawa senjata sunyi. Tim menyanggupi. Mereka bergerak malam itu juga. Bukan dengan truk militer, melainkan mobil sipil yang disamarkan. Tapi peralatan yang dibawa, drone, kamera malam, rompi Kevlar hitam, dan belati tempur, menunjukkan satu hal, ini bukan kunjungan biasa. Penyamaran di tengah gelap. Pukul 1.15 dini hari. 5 mobil minibus melintas pelan di jalan raya Mabes Hankam, lalu berbelok ke sebuah gang kecil dekat Cipayung yang hanya cukup dilewati satu mobil. Di dalam kendaraan, kelima prajurit elit Kopassus berganti pakaian dengan cepat. Mereka mengenakan jaket ojek online dan membawa tas seolah berisi makanan. Namun isi tas mereka sebenarnya adalah perlengkapan taktis. Pisau belati anti-refleksi, senapan angin bertekanan tinggi, granat flashbang, serta headset komunikasi gelombang sempit. Drone pengintai kecil diluncurkan dari atap warung kosong, dikendalikan langsung oleh Serka Damar. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tampak susunan pertahanan markas GRIP. Ada 7 orang berjaga di luar, beberapa di antaranya tampak mabuk.
2 di antaranya membawa celurit panjang, yang lainnya membawa senapan angin modifikasi. Kode merah. Formasi senyap. Ghazali ke kanan, Wira backup saya, Bima koordinasi, bisik Arif melalui ARPC. Dengan lincah, mereka berpencar. Sersan Ghazali mengendap dari sisi kiri gang, menyusuri pagar markas. Ia melemparkan magnet pemutus listrik ke tiang PLN kecil di dekat tembok belakang markas grid. Dalam hitungan detik, gelap total menyelimuti kawasan itu. Para anggota grid panik, tapi belum sadar mereka sedang diintai. Bentrokan pertama, senyap tapi mematikan. Begitu listrik padam, 3 anggota grid berlarian keluar dengan senter dan teriakan marah. Mereka tak tahu bahwa di kegelapan itu, sosok-sosok bersenjata sudah menunggu. Pup, pup. 2 dari mereka langsung dilumpuhkan dengan teknik kuncian dari belakang. Mereka tak sempat berteriak. Mulut mereka dibekap dan tubuhnya diseret ke pojok tembok. 1 orang lagi mencoba kabur, tapi sertu Ghazali sudah ada di jalur mundurnya. Dengan 1 gerakan halus, tongkat kejut listrik disematkan ke lehernya. Tersentak, terjatuh, pingsan. Zona luar bersih, laporan Bima. Kini tinggal 4 anggota grid tersisa di dalam rumah. Mereka mulai panik dan menutup pintu rapat-rapat. Namun, tim Kopassus sudah punya rencana. Sersan Wira melempar flashbang ke jendela belakang. Dentuman kecil diikuti cahaya putih menyilaukan. 4 anggota grid di dalam langsung terjatuh, menjerit sambil memegangi mata mereka. Arif dan Bima masuk melalui jendela, melumpuhkan mereka satu persatu dengan pukulan akurat di titik saraf. Salah satu dari mereka, seorang bertubuh besar bernama Ucok Grid, mencoba melawan. Ia sempat menarik pisau dan berusaha menusuk Bima. Tapi gerakannya terlalu lambat. Bima menangkis, mematahkan tangan Ucok dengan teknik Aikido, lalu menghempaskannya ke lantai. Suara tulang retak terdengar jelas. "Ahag!" teriak Ucok, dan di sanalah ia terkapar. 1 anggota grid besar, terkenal bengis di kampung, kini tak bisa bangkit. Napasnya memburu. Tangannya menggigil. "Sampaikan ke ketua kalian. Kami tidak akan diam dipermainkan," ucap Arif dingin sebelum menginjak pisau Ucok hingga patah. Bala bantuan grid datang. Pukul 1.53 dini hari. Salah satu anggota grid yang berhasil kabur diam-diam mengirim pesan ke grup internal Ormas. Markas diserbu. Orang gak dikenal. Cepat kesini 2 tanda seru 2 tanda seru 2 tanda seru 2. Tak sampai 10 menit, setidaknya 20 anggota grid dari ranting sekitar sudah bergerak ke arah markas menggunakan sepeda motor. Mereka datang sambil berteriak-teriak, membawa senjata tajam seperti golok, samurai, dan balok besi. Dentuman knalpot racing mengoyak malam, menambah suasana tegang. Namun mereka tak sadar bahwa markas mereka sudah dikuasai penuh oleh tim Kopassus. Target utama datang, lapor Damar sambil melihat monitor drone. Minimal 20 orang. Persenjataan campuran. Kita terjebak. Arif mengangguk. Laksanakan Plan Bravo. Plan Bravo adalah rencana mundur terkontrol sambil menjebak musuh ke dalam zona penguncian. Tim hantu malam bergerak cepat. Mereka menyebar tabung asap tak berbahaya yang membuat pandangan kabur dan menyusup ke loteng belakang rumah. Ketika rombongan grid masuk dan melihat tubuh Ucok terkapar, mereka mengamuk. "Siapa yang berani nyerang markas kita?" teriak ketua ranting grid wilayah Cipayung, seorang preman parubaya bertubuh tambun yang dipanggil Bang Rasta. "Cari mereka? Sikat sampai mampus," lanjutnya. Namun begitu mereka masuk ke ruang utama, tiba-tiba lampu sorot terang menyala dari loteng. 3 laser merah menyorot kepala dan dada Bang Rasta. Lalu terdengar suara berat dari atas. "1 langkah lagi, kalian jadi bangkai malam ini." Teror dari atas atap. Bang Rasta terdiam. Ia mengenali suara itu. Suara militer. Dingin, tegas, tidak main-main. "Siapa lu?" teriak salah satu anak buahnya sambil mengacungkan celurit. "Dor!" Sebuah peluru senapan angin bertekanan tinggi melesat dan menghantam lengan anak buahnya. Ia menjerit, celurit jatuh. "Gue cuma kasih 1 tembakan peringatan," kata Damar yang masih membidik dari atas atap. "Tembakan kedua bisa bikin lu tidur selamanya." Grid gentar. Mereka bukan anak kemarin sore, mereka tahu bedanya suara gertakan dengan suara orang yang sudah pernah bunuh dalam operasi.
Sersan Wira muncul dari bayangan dan melempar sebuah benda kecil ke lantai. Bunyi klik menyusul, lalu lampu kecil menyala di tengah ruangan. Bom flash. Yang maju, buta 3 hari. Yang mundur, masih bisa minum kopi besok pagi, ujar Wira santai. Bang Rasta akhirnya angkat tangan. Tunggu, kami salah paham, Bang. Arif turun perlahan dari loteng, mendekat dengan ekspresi dingin. Ia berdiri tepat di depan Bang Rasta, menatap matanya tajam. Lu pukul prajurit gua. Lu injak harga diri satuan gua. Lu pikir gak ada akibatnya? Bang Rasta tak menjawab. Tangannya bergetar. Arif lalu mengambil kamera kecil dari sakunya dan memotret wajah semua anggota GRIP yang hadir malam itu. Gua punya wajah kalian. Besok pagi, gua bisa kirim ini ke semua satuan TNI. Kita lihat lu masih bisa ngamen di jalanan atau enggak.